Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produksi obat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal pada program studi sarjana farmasi. Berikut adalah gambar yang menunjukkan diagram corong atau funnel pada tahapan pengembangan produksi obat dari awal hingga akhir. Di sini ada step 1, step 2, step 3, 4, sampai 5. Step 1 ini menandakan adanya basic research, di mana jumlah atau senyawa obat itu lebih dari 20.000. Kemudian step 2 atau drug discovery dapat jumlah senyawa obat 5.000 sampai 20.000. Pada basic research ini fokus pada pencarian target biologis dan biasanya menggunakan senyawa awal lead compound menggunakan data berbasis ilmiah, di mana biasanya penyaringan awal berdasarkan dari struktur kimia, interaksi target. Kemudian untuk step kedua ini biasanya digunakan molecular docking, kisar atau quantitative struktur activity relationship, kemudian virtual scaling. Kemudian step 3 biasanya dilakukan pada in vitro dan in vivo untuk menilai efikasi dari aktivitas farmakokinetik seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Kemudian untuk step yang keempat, ini clinical research, biasanya ada 3 fase, yaitu keamanan, dosis, efikasi, dan efektivitas dari obat pada pasien tersebut. Serta yang kelima, satu dari ribuan senyawa yang disetujui oleh uh, Badan POM atau FDA. Kemudian peran in silico di sini itu untuk metode komputasi yang digunakan pada pencarian tahap awal obat. Dan beberapa keuntungannya dapat menghemat biaya dan waktu sebelum uji laboratorium. Seperti metode yang digunakan tadi, docking, molecular modeling, atau juga pharmacophora prediction. Adapun juga di sini in vitro menggunakan dua dimensi atau juga 3 dimensi, in vivo uji kepada hewan atau mikroorganisme lainnya. Kemudian ada clinical trial atau bisa disebut juga pengujian kepada manusia setelah dilakukannya uji in vivo. Setelah dilakukan uji in vitro, in vivo, atau clinical trials ini akan mendapatkan persetujuan dari BPOM tadi. Di sini menjelaskan mengenai 5 tahapan utama dalam pengembangan obat, dari penemuan hingga pengawasan pasca pemasaran. Yang pertama dilakukannya discovery and development, itu untuk menentukan senyawa obat baru yang memiliki potensi sebagai senyawa obat. Pada tahap 1 ini meliputi adanya formulasi, efek obat dalam tubuh, farmakokinetik maupun farmakodinamik, dan toksikologi dari suatu obat itu. Kemudian preclinical research itu biasanya adanya uji in vivo, in vitro, in silico, seperti target discovering, hit generation, dan lead identification. Kemudian ada preclinical research, meliputi uji in vivo, uji in vitro, atau uji in silico, di mana biasanya kita menargetkan discovery, hit generation, atau lead identification dari suatu obat itu. Di mana di sini ada nilai log P atau livabilitas. Jadi semakin tinggi log P, maka senyawa itu akan semakin larut dalam lemak. Kemudian yang ketiga, clinical research ini untuk menguji keamanan dan efektivitas obat pada manusia. Di sini ada beberapa fase, di mana hati sebagai metabolisme yang digunakan, liver, kemudian ada fase 1, fase 2. Biasanya fase 1 meliputi sitokrom P450. Kemudian fase 2 ini terjadi
mikromolekular in vivo atau lebih larut di dalam air. Dan pada fase 2 ini terjadinya detoksifikasi. Pada fase 1 di sini terjadinya redukasi, hidrolisis, oksidasi, dan dibantu oleh enzim aktif. Jika obat masuk ke dalam liver, kemudian adanya menjadi aktif metabolit, jika berlebihan akan menyebabkan toksik. Pada fase 2 ini bisa menyebabkan detoksifikasi, sehingga di sini uh, obat akan dieliminasi oleh ginjal melalui pengeluaran urin. Jadi tahap clinical research ini memakan waktu paling lama dan biaya paling besar. Kemudian pengajuan ke FDA-nya, kalau kita BPOM itu akan dipengaruhi pada clinical research ini. Kemudian FDA ini bertujuan untuk menilai kelayakan obat untuk disetujui edar. Jadi dapat meninjau semua data melalui kimia preklinis atau manufaktur yang tadi, sehingga jika lolos akan mendapatkan izin edar suatu obat tersebut. Adanya FDA post-market safety monitoring di mana memastikan keamanan dan efektivitas obat setelah beredar di pasaran. Setelah dilakukannya FDA review. Sehingga proses dari FDA post-market ini memonitoring efek samping dalam jangka panjang. Kemudian adanya pelaporan efek tidak diinginkan dari pasien atau tenaga medis tertentu. Sehingga jika obat itu ada kesalahan atau adanya efek samping jangka panjang yang baru diketahui, maka akan dilakukan penarikan produk dari pasaran atau tidak perubahan label atau dosis atau peringatan baru terkait efek samping yang akan dikeluarkan nanti. Pengertian dari qualification di mana untuk memenuhi kriteria terapeutik agen untuk qualification ini tujuan utamanya yaitu efektivitas. Jadi apakah suatu obat itu mampu memberikan efek yang diinginkan terhadap target penyakit, kemudian adanya keamanan, pada toksisitas yang rendah dan aman digunakan atau tidak jika meminum obat jangka panjang tersebut, dan quality itu kualitas dari suatu senyawa stabil, murni, atau sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian adanya penilaian dari praklinis itu meliputi uji hewan yang tadi maupun uji clinical research yang tadi untuk mengevaluasi dosis, keamanan, dan efektivitas. Di sini ada from farm to pharmacy. Ini menandakan proses yang panjang dan kompleks dalam produksi serta distribusi obat, dimulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen. Di sini ada bahan baku dalam proses sintetik maupun proses biologi. Dari awal, purifikasi, formulasi, sampai pada kemasan. Ada skala laboratorium di mana tahap awal produksi obat meliputi skala laboratorium, skala pilot, skala industri. Pada tahap skala laboratorium, proses produksi obat dimulai dari penelitian, pengembangan senyawa baru, kemudian sintesis senyawa dilakukan dalam jumlah kecil, biasanya dalam 1 mg hingga gram, sebagai kandidat obat. Kemudian skala pilot terbukti menjanjikan, proses dilanjutkan ke skala pilot formulasi obat, dan metode produksinya mulai diuji dalam skala menengah, gram hingga kilogram, tulang dengan hasil yang konsisten. Kemudian ada skala industri. Tahap akhir adalah skala industri di mana obat diproduksi dalam jumlah besar untuk didistribusikan. Kemudian proses dilakukannya menggunakan mesin otomatis dengan standar tinggi, mengikuti pedoman good manufacturing practice. Kemudian ada classification of those form, di mana ada rute pemberian obat oral, parenteral, sublingual, intrarespiratory, uretral, transdermal, vaginal, rektal, intraokular, konjungtiva, intranasal.
Di sini ada stability of phytomedicine atau stabilitas phytomedicine. Di sini ada faktor yang mempengaruhi stabilitas phytomedicine, ada faktor lingkungan, kemudian interaksi obat, adanya ketidakstabilan kimia, kemudian infestation by insect atau adanya gangguan dari serangga, atau dekomposisi oleh fungi jamur. Kemudian di sini ada viabilitas dari komposisi, adanya interaksi kimia dengan wadah, dan ketidakstabilan fisik atau terjadinya dekomposisi. Mungkin sekian saja video dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.